operasional dari Museum Bank Indonesia. Kalau kalian mau kesini, datang sesuai waktunya ya. Ini adalah tiket masuk dari Museum Bank Indonesia. By the way, ini gratis karena kita ada kartu pelajar. Pada bagian awal ini, kita dapat melihat beberapa patung, piagam, sertifikat, dan foto-foto pada zaman dahulu. Ini adalah tempat untuk pengambilan uang pada zaman dahulu. Di sini nanti para customer mengambil uang, dan di sana itu adalah petugas banknya. Pada bagian selanjutnya, kita menuju ke sebuah ruangan, dan di sana terdapat ruang teater. Bumbu dapur senilai emas. Rempah-rempah Nusantara sudah populer sejak ribuan tahun silam. Dari Asia Barat, pedagang Arab menyalurkan komoditas ini ke Venesia. Dari Venesia lah komoditas ini dijual ke seluruh Eropa dengan harga setinggi langit. Maraknya perdagangan di Asia kelak melahirkan cikal bakal perbankan di Nusantara. Ini adalah rempah-rempah yang diincar oleh para penjajah pada masa penjajahan. Di sini ada kayu manis, di sini ada lada, di sini ada pala, dan di sini ada. Pada saat itu, Banten sudah tidak menjadi kota yang sepi lagi, karena sudah didatangi para pedagang dan para pelaut dari berbagai negara. Ada dari Cina, dari Persia, dari Arab, India, bahkan dari Spanyol, Inggris, dan Belanda. Dan ada banyak yang dijual di sana, seperti ada keramik, ada sutra, ada gading gajah, kempuru penyu, dan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkih, pala, dan lada. Dari buah namanya Marco Polo. Jadi Marco Polo itu yang pertama kali yang menemukan uang kertas. Sama Nace ini, kalau dia itu memimpin sebuah ekspedisi ke laut selatan sudah menghabiskan bangsa dan ratusan ribu awak di keseluruhan. Ekspedisi ini berhasil mengikat hubungan dagang antara Cina dan Singapura di mana terdapat kerjasama kerajaan Nusantara. Yang ketiga ada Dilan Sebastian Galciano. Yang pertama kalinya rempah-rempah Maluku diangkut langsung ke Indo tempat asalnya terdapat. Pada 1511, Malaka sasaran berikutnya adalah Maluku. Dengan menguasai Malaka, pelabuhan terpenting saat itu yang Portugis menguasai perdagangan India Nusantara yaitu Indonesia, Mada, Pertama, pada 1140-nya panjang dan tak banyak mendatangkan komoditas finansial, namun ia merupakan Belanda yang terakhir ada Sir Henry Dawson membawa 4 kapal tua Nusantara pada 1604. 2 pulau dari Banten membawa lada gelang. 2 yang lainnya berlayar sampai Maluku sama pulau membawa peternak di Selanjutnya ada Bank Foreign and Bank Van Leeuwen. Ini adalah bank yang dibuat oleh Jenderal Van Imhoff yang berdasarkan resolusi pada tanggal 20 Agustus 1746. Bank ini sulit berkembang
dikarenakan pengurusnya tak paham perdagangan dan kegiatannya disaingi oleh pejabat VOC. Gubernur Jenderal berikutnya, Mosel, mendirikan Bank Foreign pada 1 September 1752 dan menggabungkan dengan Bank Van Lening sehingga menjadi Bank Foreign dan Bank Van Lening. Jika Bank Perbankan Nasional ini menerbitkan sertifikat deposito yang diminati orang. Pada tahun 1746 sampai 1899, bank ini berlokasi di Tigierstraat Timur, tepat di samping timur Taman Fathahillah. Masa pendudukan Jepang. Selain menjalankan tugas sebagai tentara, pendudukan militer Jepang juga menerbitkan uang invasi. Macam dan jumlah uang beredar semakin banyak karena uang rupiah Belanda dan uang pemerintah Hindia Belanda masih berlaku. Pada masa ini, bank-bank Belanda dan Inggris ditutup dan diganti dengan bank Jepang yang sebelumnya sudah beroperasi di Hindia Belanda tetapi dibekukan ketika perang pecah. Pada 1944, Jawa Kokokai membentuk Fond Kemerdekaan Indonesia untuk menghimpun dana rakyat untuk Perang Asia Timur Raya. Setelah Jepang menyerah, dana ini antara lain digunakan untuk modal kerja Yayasan Pusat Bank Indonesia. Beberapa contoh gambar dari uang Indonesia pada zaman dahulu. Ini ada uang ori, yaitu uang nasional Indonesia. Terus ada orida. Ini ada uang yang di daerah-daerah tertentu. Sini ada gambar-gambarnya sampai sana. Ya, tadi kan ada ori dan orida. Di sini ada penjelasannya tentang ori dan orida. Ori, apa sih itu ori? Ori adalah singkatan dari uang Republik Indonesia. Dan orida itu adalah uang Republik Indonesia daerah. Ori itu mulai berlaku pada Oktober tahun 1946. Pecahan pertamanya adalah Rp100. Berbagai masalah langsung menghantam. Yang pertama ada sulitnya pengedaran, maraknya pemalsuan, dan terganggunya pencetakan uang. Dan itu kebutuhan akan pecahan kecil jauh melampaui uang yang tersedia. Suasana perang menyulitkan peredaran ori sehingga di beberapa wilayah terbitlah ori daerah dan uang daerah lainnya seperti mandat, gun pasar, dan gun beras serta cek. Konferensi Meja Bundar pada akhir 1949 menghasilkan negara RIS dengan DJB sebagai bank sirkulasi. Uang RIS pun dicetak dan berlaku sebagai alat pembayaran massa, menggantikan ori dan orida. Pada bagian ini terdapat lambang Bank Indonesia dari tahun 1870-an sampai tahun 2000 yang digunakan hingga saat ini. Ini adalah gereja Persero, Bank Jawa yang bercabang di Belanda. Pada 1824, pemerintah kolonial membentuk NHM untuk menangani ekspor hasil bumi dari Hindia Belanda. Setelah pesawat Belanda pertambangan, para pengusaha Belanda memerlukan bank untuk membantu perkembangan usaha mereka. Pada tahun 1828, Raja William pertama mengeluarkan fatwa yang mendasari pendirian gereja Persero sebagai bank sirkulasi untuk fasilitator perdagangan di Hindia Belanda. NHM itu merupakan modal awal. Gereja Persero lantas berkembang besar. Cabang-cabangnya berdiri di berbagai kota Nusantara. Pada 1821, cabang di Jombang juga dibuka yang segar sehingga lalu pembayaran yang Belanda berlancar.
Di dalam ruangan ini terdapat tempat penyimpanan emas, tetapi emas di sini hanya replika saja. Ini adalah alat-alat transaksi pada zaman dahulu. Di sini diantaranya ada pada masa Hindu-Buddha, abadnya ke-9 sampai ke-16. Terus ada masa kerajaan Islam, dari abad ke-13 sampai abad ke-17. Dan ada lagi masa perdagangan. Ini tahun 1512 sampai 1799. Dilanjutkan lagi ada masa Hindia Belanda pada tahun 1800 sampai 1942. Dan ada lagi masa pendudukan Jepang. Di Jepang juga dibikin uang sendiri masa tahun 1942 sampai 1945. Lalu ada masa pemerintahan RI. Ini saat Indonesia sudah merdeka tahun 1945 sampai tahun 1964. Dan ada masa Bank Indonesia dari tahun 1953 sampai dengan sekarang ini. Setelah tadi, selanjutnya adalah tentang uang-uang dari zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang. Yang pertama, uang kerajaan di Nusantara. Ini pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Di sini ada contoh uangnya, kecil-kecil sekali. Ada mata uang emas zaman kerajaan Jenggala abad 12. Terus ada lagi mata uang dari emas juga zaman kerajaan Mataram Hindu abad 14 sampai 16. Dan masih banyak yang lainnya. Masa kolonial, masa VOC dan masa Belanda. Ada uang dari Spanyol. Ini ada contoh uang zaman Spanyol. Ini adalah jadwal jam buka tempat kedua, yaitu Museum Mandiri. Come and fly away with me. 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 Ini adalah tiket masuk dari Museum Bank Mandiri. Tiket kita 3.000 guys. Dan ini harus ditempel di baju ya. We're rising, we're falling, we're making moves. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Di sini juga ada beberapa jenis investasi jangka pendek seperti saham dan deposito, uang giral seperti cek, dan surat utang atau obligasi. Sini ada beberapa alat untuk menghitung uang. Di sini untuk menghitung uang kertas. Ini jadi terus gitu dong, nggak bungkuk. Ini juga sama untuk menghitung uang kertas. Yang lebih simpelnya. Ini buat apa nih? Ini adalah nggak tahu ini apa. Selanjutnya ini ada alat untuk menghitung uang koin. Ini juga sama untuk menghitung uang koin. Ini juga untuk menghitung uang koin. Dan ini nggak tahu apa. Sini ada mesin tik. Diciptakan oleh Christopher L. Sales pada 1714.
Ada mesin tik yang lebih kecil lagi, sama kayak yang di awal tadi. Sampai Ini dengan ada mesin tik, bagusan Mia. Mesin tik juga. Bentuknya lebih keren. Ini ada mesin tik lagi. Ini lebih perfect. Enggak, tapi ini hurufnya nggak ada. Ya, Ini ada tanda-tandanya. Jadi lebih modern. ada yang patah. Ini adalah mesin ATM yang sejarahnya adalah mesin ATM atau Automated Teller Machine sebagaimana pada penemuan teknologi lain. Penemuan ATM dulu didasarkan pada karya sejumlah penemu. Sedikitnya ada 3 nama, yakni Luther Simjian, John Shepard Fairbairn, dan Don Wurzel. Seperti ditulis Mary Bellis di about.com. Disebutkan bahwa pada tahun 1939, Simjian mematenkan satu prototipe awal ATM yang kemudian kurang diminati pada awal kemunculannya. Ada juga yang berpendapat orang Skotlandia bernama James Goodfellow adalah pemegang paten paling awal pada tahun 1966. ATM modern dan Chuck DeWitt dari Rockefeller di Amerika Serikat juga sering disebut sebagai penemu desain ATM tegak berdiri atau freestanding yang pertama. Dari kitasan riwayat di atas, kebanyakan orang mengakui bahwa Simjian adalah sosok yang mendapatkan ide untuk menciptakan apa yang disebut sebagai mesin lubang di tembok yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi finansial. Alat pembayaran pada zaman dahulu. Ini seri hewan. Seri hewan tahun 1957. Di sini ada seri kebudayaan pada tahun emisi 1952. Pecahannya ada Rp5, Rp10, Rp25, Rp50, Rp100, Rp500, dan Rp1000. Ini ada Raden Ajeng Kartini, ada semacam arca dan sebagainya. Rupiah, Rp50. Di sini ada uang koin pada mata uang Portugal di Timor Leste, dan di sebelahnya ada mata uang Cina. Lalu sebelahnya di sini ada mata uang pada zaman VOC. Mata uang pada zaman VOC. Di sini ada token perkebunan. Di sini ada alat pembayaran berupa uang seri emisi tahun 1992 sampai 1995. Di sini ada pecahan 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, dan 50.000. Sekian perjalanan itu dari kami.